Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Novel Perjalanan Dimensi Waktu Chen-Che. Jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Semoga menghibur. Terima kasih. Bab 345. Matahari di musim semi sedang berada pada puncaknya, dan matahari di Gunzu nampaknya lebih terik dibandingkan di desa Chenjia. Suara Zen bahkan sesekali terdengar. Chen-Che terbangun, dan aroma samar di sekelilingnya membuat kepalanya yang mabuk terasa lebih baik. Selimutnya berwarna krem dengan sulaman beberapa bunga teratai yang sedang mekar di atasnya. Perabotan dalam kamar sangat sederhana, antara lain tempat tidur, lemari, meja, kursi, dan gantungan baju alami di samping tempat tidur dari kayu tempat pakaian digantung. Selain pakaian Chen-Che, ada juga beberapa mantel wanita. Satu set pakaian yang dilihat dipakai Li Linzi kemarin ada di antaranya, jadi Chen-Che tahu bahwa ini adalah kamar kerja Li Linzi. Ruangannya terbilang modern, karena merupakan rumah bata, dengan dinding semen dan dempul pada dindingnya. Meski bukan dinding dempul putih bersih generasi selanjutnya, namun tetap saja agak berbeda. Chen-Che menggelengkan kepalanya. Kepalanya sedikit sakit, tapi itu juga membuatnya lebih terjaga. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh dinding beberapa kali dan menemukan bahwa dempulnya belum memudar, yang jauh lebih baik daripada dinding plester yang dibayangkan Chen-Che. Saat itu dia hanya memberikan beberapa saran, cat mentah dan bubuk gipsum. Sepertinya mereka sudah menemukan jalannya sendiri. Chen-Che mengangguk diam-diam, dan ketika dia hendak bangun, pintu terbuka. Itu Li Linzi. Saat ini, Li Linzi mengenakan gaun berwarna pink yang meriah, meski masih berupa gaun pendek yang rapi, terbagi menjadi atasan dan rok panjang, namun juga menjadi trendsetter dalam cara memakainya. Kamu sudah bangun? Tunggu sebentar, aku akan mengambil air untuk mencuci mukamu. Li Linzi mundur lagi. Tidak lama kemudian, dia membawa ember kayu berisi air panas, memasukkan handuk, lalu memerasnya. Dia tidak menyerahkannya kepada Chen-Che, tetapi mengambilnya sendiri untuk menyeka wajah Chen-Che. Meski gerakannya agak asing, Chen-Che sangat puas. Dengan Li Linzi menunggunya, Chen-Che akhirnya bangun. Qiu Yaoer mengetuk pintu, lalu menjulurkan kepala kecilnya ke dalam, dan bertanya sambil bercanda, "Saya tidak mengganggu kebaikan Anda, bukan?" Wajah Li Linzi memerah, "Tentu saja tidak. Saudari Yaoer, cepat masuk dan tutup pintunya. Suamiku baru saja bangun dan takut nanti kedinginan. Mengapa cuacanya sangat dingin?" Qiu Yaoer terkekeh, membawa piring dan menaruhnya di atas meja di sebelahnya, lalu segera lari keluar. Setelah di luar, Chen-Che mendengar dia memarahi orang-orang, "Kalian, jangan di sini lagi, pergilah pergi, kalian tidak perlu berjaga-jaga, kami akan baik-baik saja di sini." Chen-Che berkeringat. Gadis ini jelas ingin menonton kesenangan itu sendirian. Tapi Chen-Che tentu saja tidak peduli, lagi pula, ketiga wanitanya itu bersenang-senang bersama di rumah. Bahkan Li Linzi pasti tidak akan bisa membayangkannya. Meskipun panggilan yang dia lakukan barusan sangat lancar dan Chen-Che sangat menyukainya, tapi hal semacam ini, kenapa dia melakukannya di siang hari bolong? Chen-Che melihat bahwa Li Linzi sedikit malu dan tidak mempersulitnya. Dia pasti bersedia mengabdikan dirinya untukku sekarang, tapi dalam situasi dan suasana ini, lupakan saja. Untuk Li Linzi, masih perlu menciptakan suasana yang lebih romantis untuk pertama kalinya. Dia menyukai nada seperti ini. Chen-Che mengambil keputusan. Bahkan jika dia ingin menerima Li Linzi, dia harus merencanakan dengan hati-hati terlebih dahulu. Sama seperti saat dia mengoleksi Qiu Yaoer, dia tidak hanya mengoleksinya secara langsung, dia tetap tidak langsung pada intinya setelah memainkan kakinya berulang kali. Tapi meski begitu, kaki Li Linzi juga sangat indah, tapi sedikit lebih besar dari kaki Qiu Yaoer. Mungkin itu karena dia banyak bekerja. Di bawah pelayanan Li Linzi, Chen-Che menyantap makanan yang dia tidak tahu apakah itu sarapan atau makan siang. Bubur millet, ditambah sepiring acar mentimun, sepiring kacang, dan sepiring daging sapi renyah kecil tahu cara memakannya. Siapa yang melakukannya? Apakah semuanya baik-baik saja di bendungan? Chen-Che bertanya setelah makan semangkuk nasi. Saat menyebutkan hal ini, Li Linzi tiba-tiba menjadi bersemangat. "Berkat penataan suami saya, pabrik batu bata, pabrik semen, pabrik pasir sungai,
dan pabrik baja semuanya telah dimasukkan ke dalam rangkaian produksi normal, bahkan beberapa bengkel pembantu, seperti bengkel kantong semen, perkapalan, kami bahkan ada menjadi pasar bebasnya sendiri di dekat bendungan Litian, dengan penjual sayuran, penjual daging, dan restoran di mana-mana. Dari uraian Li Linzi, Chen Che mengetahui bahwa perkembangan Litianba saat ini cukup baik. Litianba tidak hanya meletakkan fondasi yang sangat baik, tetapi juga kebangkitan beberapa pabrik telah membawa banyak manfaat dan lingkungan kerja. Begitu jumlah orang meningkat, manfaat di sekitarnya akan sangat besar. Kehidupan para petani di sekitar akan menjadi lebih baik, dan setelah terbentuknya Free Square City, lebih banyak orang dapat tertarik untuk bergabung, dan bersama-sama mereka akan menjadi lebih baik. Bendungan Litian dibuat lebih sempurna. Chen Che sangat tersentuh ketika mendengar ini dan mendorong piringnya menjauh, ayo keluar dan melihat-lihat, dan berbicara sambil berjalan. Oke, itu yang kumaksud. Li Linzi mengajak Chen Che keluar sambil tersenyum. Setelah keluar, Chen Che menyadari bahwa tempat yang mereka tinggali sudah merupakan komunitas terencana, tepat di samping bendungan Litian. Rumah yang ia tinggali juga merupakan rumah Li Linzi. Di belakang rumah hanya tinggal beberapa bunga dan tanaman lagi. Daerah pemukiman berjarak sekitar 3 atau 4 km dari pabrik batu bata api dan pabrik semen. Hal ini sangat diminta oleh Chen Che. Awalnya suamiku, kamu bilang kita harus menjauh, tapi kami tidak mengerti maksudmu. Sekarang, aku akhirnya mengerti. Meski pabrik batu bata api dan pabrik semen bagus, namun polusi yang dihasilkannya memang tidak sedikit, khususnya pabrik semen. Pabrik semen membangun cerobong asap yang tinggi. Meskipun cerobong asap tersebut tidak setinggi puluhan meter pada generasi selanjutnya, namun tingginya setidaknya 20 meter, asap tebal sedang keluar, membentuk konflik yang sangat jelas terlihat di langit biru dan awan putih. Tidak apa-apa, polusi semacam ini pasti akan terjadi selama tahap pengembangan. Tidak ada cara untuk mengecualikannya. Hidup hampir tak tertahankan. Polusi semacam ini bukan apa-apa, hanya masalah kecil. Segera, Li Linzi membawa Chen Che ke pabrik batu bata api. Bab 346. Pabrik batu bata api ini sangat luas, dan tanahnya sudah mengeras seluruhnya. Beberapa gerbong mengantri panjang, menunggu batu bata merah diangkut dari pabrik batu bata satu demi satu. Selain kereta kuda, ada juga gerobak sapi. Perkembangan kereta ini juga pesat, bahkan ada yang beroda 4, meski rangkanya masih terbuat dari kayu, namun as rodanya sebenarnya juga terbuat dari besi, yang dapat menahan kekuatannya jelas jauh lebih kuat. Ini adalah perkembangan yang bahkan mengejutkan Chen Che. Li Linzi jelas melihat keterkejutan Chen Che, jadi dia menjelaskan sambil tersenyum, ini adalah hasil terbaru dari laboratorium penelitian Litianba kami. Kami menemukan bahwa mengganti poros dengan yang besi dapat menahan beban yang lebih besar. Selanjutnya kami akan berencana membuat rodanya terbuat dari besi, tapi itu akan terlalu berat. Chen Che tersenyum pahit dan mengangguk. Chen Che mengusulkan Li Linzi untuk mendirikan laboratorium penelitian Litianba dalam suratnya. Ini setara dengan kelas senjata di desa Chenjia. Ini merekrut beberapa orang dengan keterampilan luar biasa dari rakyat, dan tentu saja beberapa pandai besi, tukang kayu dan sebagainya. Balasan Li Linzi 2 bulan lalu menyatakan bahwa sudah ada lebih dari 100 orang di laboratorium penelitian Litianba. Beberapa peneliti ini adalah peneliti amatir, tetapi mereka juga harus memiliki keterampilan yang nyata. Chen Che tidak pernah meragukan kearifan orang dahulu, namun memang benar orang-orang ini mampu menciptakan hal-hal canggih seperti itu. Suamiku, apakah Anda mau diperkenalkan kepada orang yang membuat poros itu? Li Linzi sangat merasakan perubahan suasana hati Chen Che, jadi dia memberikan saran ini. Oke, kamu bisa memanggil seseorang untuk memanggilnya, dan kita akan terus melihat perubahan di pabrik batu bata api. Chen Che sangat penasaran siapa yang bisa memunculkan ide seperti itu. Li Linzi meminta seseorang untuk mengundangnya, dan dia mengajak Chen Che untuk terus mengunjungi pabrik batu bata api. Sekarang pabrik batu bata api kita memiliki hampir 300 pekerja dan 18 tempat pembakaran batu bata. Tempat pembakaran tersebut habis 2 kali sehari. Setiap tempat pembakaran rata-rata menghasilkan 1.000 keping batu bata dan 36.000 keping batu bata diproduksi setiap hari. Itu cukup bagus, tetapi antrean orang untuk membeli batu bata sudah mencapai setengah bulan kemudian. Saya berencana memperluas ruang produksi 2 hingga 3 kali lipat. Suamiku, bagaimana menurut Anda? Lu Linzi masih menanyakan pendapat Chen Che.
Chen Che terkejut, bisakah pabrik batu bata tahan api memenuhi permintaan setinggi itu sekarang? Setelah berjalan-jalan dengan hati-hati, Chen Che menemukan bahwa pembagian kerja mereka cukup jelas. Para pekerja di setiap departemen memanfaatkan sumber daya mereka sebaik-baiknya. Ini sudah merupakan produksi jalur perakitan. Jika batu bara ditemukan, kapasitas produksi dapat ditingkatkan sebesar 10% atau 20%. Namun pada akhirnya, Chen Che masih menggelengkan kepala atas rencana Li Linzi untuk meningkatkan produksi. Linzi, kilnnya bisa diperluas, tapi jumlah maksimal bukaan kiln tidak lebih dari 30. Ini sudah batasnya. Saran saya, 3 atau 5 bukaan kiln lagi sudah cukup. Jika dapat memproduksi 40.000 buah batu bata setiap hari, maka dapat dikatakan sebagai pabrik batu bata yang sangat bagus. Bahkan pabrik batu bata modern pun relatif bagus, dan yang lebih besar hanya dapat memproduksi 100.000 buah batu bata. Ah, kenapa? Pasokan batu bata api kita saat ini melebihi permintaan. Sekarang tidak hanya Gunzu, tapi juga pengusaha dari negara bagian lain datang untuk membeli. Keunggulan batu bata api tidak hanya pada teksturnya yang keras, tetapi juga bentuknya yang seragam dan kemampuan arsitektur yang lebih baik, sehingga sangat populer segera setelah dirilis. Saat ini, ketika keluarga besar membangun rumah, pilihan pertama mereka bukan lagi kayu mahal, melainkan batu bata api berkualitas tinggi dan harga murah. Di antaranya, rumah yang dibangun Li Linzi sendiri merupakan rumah contoh yang sangat bagus. Banyak orang datang dan melihat rumah seperti ini dan memutuskan untuk membeli batu bata tahan api dan semen. Chen Che menganalisis bersamanya secara mendetail alasan mengapa dia tidak lagi diizinkan membuat lebih banyak mulut tungku. Batu bata api sangat bagus dan semua orang menyukainya, tetapi pertanyaannya adalah, apakah pembuatannya mudah? Mungkinkah orang lain bisa menirunya? Apalagi mereka yang tinggal di luar negeri. Di tempat yang jauh, seperti di Chengsu, para pengusaha itu mungkin tidak punya niat baik, bahkan mereka datang ke sini dengan menyamar membeli batu bata untuk belajar cara membuat batu bata. Mendengar ini, Li Linzi tiba-tiba menjadi energi dan membuka mulutnya dengan sedikit penyesalan di wajahnya. Pantas saja orang-orang itu menanyakan begitu banyak pertanyaan ketika mereka mengunjungi pabrik batu bata. Itu saja. Maaf, Pak, saya tadi ceroboh. Dia langsung teringat pada orang-orang luar kota yang memiliki begitu banyak pertanyaan ketika mereka berkunjung. Tidak masalah, jelas tidak mungkin pabrik batu bata api memonopoli seluruh bisnis batu bata api di dinasti Zhou besar. Ini adalah bisnis yang sangat besar. Kita hanya perlu memasok ke Gunzu untuk memasok ke tempat lainnya. Mereka yang di tempat lain bisa belajar darinya. Ini adalah era tanpa paten. Jika orang lain ingin belajar, Anda tidak ada hubungannya dengan mereka. Kecuali jika itu seperti pabrik semen, beberapa tautan proses yang diperlukan perlu dirahasiakan, dan para pekerja di dalamnya lebih setia daripada sebelumnya. Tepat ketika Li Linzi menerima pesan Chen Che, Lin Dalei membawa seorang pria parubaya dengan perawakan pendek tetapi wajah pemberontak. Bab 347. Ini adalah pria parubaya yang terlihat biasa saja dan mengenakan pakaian biasa, namun memiliki kapalan tebal di tangannya. Dia tampak agak rabun. Setelah menyipitkan mata dan menatapnya, dia menyapa Li Linzi dan berkata, "Saya telah bertemu Nona Li." Li Linzi tersenyum dan melambaikan tangannya, "Sama-sama, Tuan, ini adalah guru yang saya sebutkan kepada Anda. Tuan Luda, ini suami saya, pendiri lembaga penelitian, pabrik batu bata api, dan pabrik semen. Dia adalah perencana dan pelaksana pabrik baja, pahlawan di balik bendungan litian kami." Chen Che merasa sedikit malu untuk mendengar pujiannya. Di sisi lain, pria bernama Luda menyipitkan matanya dan menatap Chen Che beberapa kali, lalu berkata dengan nada tidak puas, "Apakah itu dia? Nona Li, apakah ini suamimu? Bukankah itu seperti bunga yang tersangkut di kotoran sapi? Kelihatannya cukup tampan tapi bakat apa yang sebenarnya kamu punya, nak?" Begitu dia membuka mulutnya, bisa dikatakan bahwa anjing tua itu meremehkan orang lain. Meskipun Chen Che sedikit senang dianggap sebagai anak laki-laki yang tampan olehnya, Chen Che tidak tega meragukan bakatnya sendiri. "Tuan Lu, suamiku adalah..." Li Linzi ingin menjelaskan, tetapi dihentikan oleh Chen Che. Dia meraih tangan kecil Li Linzi, dan ketika tangannya yang lembut digenggam, Chen Che dapat melihat Luda menjadi sangat marah. Oh, sebenarnya pria ini tertarik pada wanitanya sendiri. Huff,
Mari kita lihat apakah dia memiliki keterampilan yang nyata. Chen Ce mengambil keputusan, jika orang ini tidak berguna, singkirkan saja dia. Tuan Lu, poros yang kamu buat bagus, tapi kenapa kamu tidak membuat kereta dan rodanya menjadi besi? Bukankah rangka besi lebih praktis daripada rangka kayu? Mengapa tidak mengubahnya menjadi baja atau besi? Kata-kata Chen Ce setengah menjengkelkan dan setengah mengejek, yang langsung membuat Luda marah. Bah, kamu memang anak yang tampan. Tahukah kamu betapa beratnya jika kamu ingin membuat seluruh gerbong dari besi? Apalagi menarik batu bata, menarik kereta itu sendiri pun akan melelahkan kuda-kuda itu sampai mati. Nak, kamu tidak hanya tidak terpelajar tapi juga tidak kompeten. Tuan Lu memarahi Chen Ce dengan saksama. Li Linzi mencoba menyela beberapa kali, tetapi Chen Ce menahan tangannya dan mencegahnya berbicara. Setelah Tuan Lu selesai memarahi, Chen Ce berkata, jika kudanya tidak bisa menariknya, kamu bisa menggunakan lembu. Jika lembu itu tidak bisa menariknya, kamu bisa membuat lembu besi. Bukankah Tuan Lu tidak mengerti prinsipnya? Itu bisa menggunakan operasi uap. Mengubah energi panas menjadi energi kinetik, mengubah energi kinetik menjadi tenaga yang lebih kuat dari tenaga kuda. Jika satu kuda tidak dapat menariknya, maka 10 kuda. Jika 10 kuda tidak dapat menariknya, maka 20 kuda, 50 kuda, dan 100 kuda. Roda kereta juga bisa disulap menjadi ban karet, sehingga dapat mengurangi gesekan antara roda dengan tanah. Namun, karet sepertinya hanya tersedia di selatan. Saat ini, hanya sedikit yang digunakan untuk cat di daratan. Beberapa kata Chen Ce telah menyebabkan ekspresi Luda berubah drastis. Dia menatap Chen Ce dengan heran dan akhirnya menatapnya dengan serius. Kamu sebenarnya tahu cara mengoperasikan steam. Itulah aksi yang membuatku terkenal. Sayangnya, aku, Luda, telah dikeluarkan dari keluarga pecundang itu, dan belum bisa mendapatkan warisan yang sebenarnya. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu melihat keajaiban sapi kayu, kuda terbang, dan burung phoenix yang terbang dan tidak pernah mendarat. Chen Ce terkejut saat mendengar ini, dan keterkejutannya tidak kalah dengan Luda. Yang merugikan adalah, dia sebenarnya adalah pecundang publik. Meskipun dunia ini bukanlah dunia dalam sejarah yang diketahui Chen Ce, banyak ciri-ciri dunia ini yang masih ada. Misalnya, pecundang publik ini, bukankah itu keluarga Luban yang legendaris? Luda ini sebenarnya adalah keturunan dari keluarga Luban Gongsu yang terkenal. Namun sepertinya ia telah melakukan sesuatu dan diusir dari keluarganya. Ia belum mendapatkan warisan yang sebenarnya, namun ia masih bisa membuat as roda besi yang sudah lebih baik dari banyak pengrajin di dunia. Jika saya mendapat bantuan dari seluruh keluarga Gongsu, maka karir saya pasti akan mencapai gunung yang lebih tinggi. Chen Ce segera memiliki tujuan, dan dia akan merebut keluarga Gongsu, atau naik kereta tidak tinggal di tengah masyarakat, itulah keluarga Gongsu yang terkenal. Sapi kayu legendaris, kuda terbang, dan burung phoenix terbang adalah perwakilan dari mesin gerak abadi dan merupakan teknologi puncak seni mekanisme. Meskipun Chen Ce sama sekali tidak percaya pada gerak abadi, meskipun burung phoenix hanya terbang di langit, meskipun hanya dapat terbang untuk jangka waktu tertentu, ia akan menghancurkan keberadaan 3000 tahun pertama dan seterusnya, 2000 tahun. Pesawat terbang, Wuer ini adalah pesawat terbang zaman sekarang. Meski mungkin tidak mampu membawa orang, namun keberadaannya sudah sangat mengagumkan. Sedangkan untuk sapi kayu dan kuda yang mengalir konon bisa mengangkut berton-ton perbekalan, meski tidak bergerak secara permanen, namun tetap bisa digunakan sebagai alat transportasi di jalan pegunungan tanpa makan atau minum, sangat berharga. Terlebih lagi, kehebatan seluruh keluarga Gongsu jelas lebih dari itu. Prestasi keluarga mereka di bidang konstruksi dan manufaktur pasti tidak terukur. Namun, ini harus menggunakan tindakan nyata untuk menaklukkannya, jika tidak, dia pasti tidak akan banyak bicara tentang pecundang publik yang kalah. Saat ini, Chen Ce terus menstimulasinya, apakah Master Lu terkejut hanya dengan satu operasi uap? Lalu jika saya memberitahu guru, ada sesuatu di dunia ini yang meminum sejenis minyak pernafasan api dan dapat melakukan perjalanan ribuan mil dalam sehari, jika Anda berjalan 800 kali di malam hari dan tidak pernah merasa lelah, bagaimana Master harus menghadapinya? Bab 348. Apa yang kamu bicarakan dalam tidurmu? Jenis minyak pernafasan api apa yang bisa membuat alat peraga menempuh jarak ribuan mil sehari dan 800 mil semalam? Chen Ce menjawab sambil tersenyum,
hal semacam ini disebut mesin pembakaran internal. Ini adalah cara konversi energi yang sangat canggih. Karena Anda sudah dapat memahami konversi uap menjadi energi kinetik, Anda harus tahu bahwa konversi api menjadi energi kinetik lebih efisien dan menakutkan keberadaannya, selama mesin pembakaran diteliti, dapat dipasang pada kereta besi, dan kuda-kudanya dapat digantikan oleh mesin pembakaran dalam. Pada saat itu, asalkan silinder dari mesin pembakaran dalam yang cukup kuat dan pengoperasiannya cukup lancar, itu dapat menghasilkan lebih dari tenaga 10 kuda. Energi kinetik yang dihasilkan bisa mencapai tenaga 100 kuda. Tuan Lu membuka mulutnya, ingin menyangkal kata-kata Chen Che, tetapi sepengetahuannya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat membantahnya. Ya, tidak bisa dibantah, karena semua yang dikatakan Chen Che adalah informasi yang solid. Meskipun sebelumnya dia tidak mengetahui apa itu energi kinetik, namun pengetahuannya memungkinkan dia untuk langsung memahami apa itu energi kinetik, apa itu energi uap, dan apa itu api. Singkatnya, ini adalah konstruksi peradaban spiritual bagi manusia yang memiliki kecerdasan tinggi. Chen Che tidak memberi ruang pada guru Lu untuk berimajinasi, dan segera mulai melukis kue untuknya lagi. Seperti kata pepatah, burung bisa terbang dengan kekuatan yang besar. Selama energi kinetiknya digunakan dengan baik, burung besi pun bisa terbang. Oleh karena itu, selama masalah energi kinetik terselesaikan, barulah kita bisa membangun burung besi, dan menggunakan energi kinetik yang sangat besar untuk menerbangkannya. Jika kita mengirimkannya ke angkasa, kita masih bisa duduk di atasnya dan terbang keliling dunia. Itu semua bisa dilakukan, asalkan dibangun cukup besar. Misalnya kita dapat juga membangunnya dengan panjang 1 atau 200 meter dan lebar 50 atau 60 meter, itu akan terbuat dari baja. Ia juga bisa mengapung seluruhnya di atas air. Kita juga bisa membangun rumah di atas kapal dan melengkapinya dengan mesin pembakaran internal energi kinetik yang cukup besar, tidak peduli seberapa besar angin dan ombaknya, kapal raksasa berbobot puluhan ribu ton bisa bergerak maju dengan lancar. Luda menarik napas dan menatap Chen Che dengan ekspresi ngeri. Li Linzi juga takut dengan apa yang digambarkan Chen Che. Seekor burung besi terbang di langit, kapal raksasa setinggi 100 meter yang berlayar di laut. Ini, kenapa kedengarannya sangat ajaib. Melihat Luda yang benar-benar berada di tempat kejadian, Chen Che tersenyum dan membawa Li Linzi pergi, meninggalkannya sendirian di sini untuk berpikir perlahan. Berpikirlah perlahan. Semakin pintar seseorang, dia akan semakin terjebak dalam bidang yang ingin dia ketahui. Jika dia tidak dapat memahaminya, dia akan merindukannya seumur hidupnya. Chen Che tersenyum jahat di dalam hatinya, menggunakan hal-hal ini untuk memikat Luda, lalu dia mungkin akan berhubungan dengan pecundang publik yang legendaris. Ketika Chen Che dan yang lainnya pergi jauh, Luda masih berada di tempat yang sama. Suamiku, apakah burung besi, kapal besi, dan lain-lain, yang Anda sebutkan itu benar? Atau apakah kamu hanya menipu Tuan Lu? Tuan Lu adalah, ya, dia memiliki sedikit sifat suka memberontak, dan dia juga sering menggodaku, tapi aku sudah memberinya pelajaran. Dia sangat berbakat, dan lembaga penelitian didukung sepenuhnya olehnya. Li Linzi ditarik oleh Chen Che, dan semua orang yang lewat adalah bawahannya, yang membuatnya sedikit malu. Oh, bagaimana kamu memberinya pelajaran? Chen Che lebih memikirkan bagaimana menghadapi Luda. Aku meminta seseorang untuk menambahkan serangga ke makanannya. Chen Che, haha, sayang, kamu benar-benar orang jahat, tapi saya di sini bukan untuk menghukum Luda. Saya bisa melihat apa yang orang ini pikirkan tentang kamu, tapi setelah hari ini, dia akan menghormati saya seperti dewa. Li Linzi tidak tahu apakah teknologi modern itu nyata atau tidak, tetapi masyarakat yang dirugikan berbeda. Hal-hal yang mereka ungkapkan memungkinkan mereka membayangkan semua hal yang dikatakan Chen Che, dan semakin banyak mereka membayangkan, semakin menakutkan mereka membayangkan Chen Che, dan kemudian mereka akan menghormatinya seperti dewa. Li Linzi tidak begitu memahami hal-hal ini, tetapi ketika Chen Che mengatakannya, dia mempercayainya. Dia mengangguk dengan berat dan membiarkan Chen Che membawanya berkeliling pabrik semen. Keadaan di pabrik semen jauh lebih kotor dibandingkan dengan di pabrik batu bata. Lantai yang mengeras ditutupi lapisan semen yang tebal, dan jika angin bertiup, debu beterbangan di mana-mana. Chen Che menyingsingkan pakaiannya dan menutupi wajahnya, mengerutkan kening lagi dan lagi. Output pabrik semen kini sudah menyusul. Tadinya sehari hanya sekitar 100 karung, sekarang bisa produksi 400 karung sehari.
Begitu pula pasokannya melebihi permintaan. Saya akan buka lini produksi kedua dan berupaya untuk itu, meningkatkan kapasitas produksi menjadi 1.000 kantong sehari. Li Linzi berseri-seri ketika dia membicarakan hal ini. Karena berbeda dengan pabrik batu bata, pabrik semen memiliki keterampilan, dan tidak semua orang bisa menjadi teladan. Para pelaku usaha yang ingin berkunjung sebelumnya ditolak olehnya karena terlalu berdebu. Oleh karena itu, proses produksi pabrik semen tersebut masih dirahasiakan. Selain dia dan beberapa eksekutif senior Li Tianba, hanya Chen Che yang mengetahui keseluruhan proses produksi. Para pekerja juga mengikuti model produksi jalur perakitan. Sekalipun satu atau dua orang membelot ke musuh, mustahil musuh dapat mengetahui jalur produksi yang lebih dari selusin langkah. Ayo kita kembali membuat masker tahan debu dan membagikannya kepada para pekerja. Debu semen terlalu berbahaya bagi tubuh dan mereka akan sakit. Chen Che tidak ingin semua orang terkena pneumokoniosis, penyakit mematikan, dan tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Selain itu, Chen Che juga berencana menetapkan aturan bahwa seluruh pekerja pabrik semen hanya boleh bekerja paling lama 3 tahun. Setelah 3 tahun, mereka harus meninggalkan pekerjaannya dan melakukan pekerjaan lain. Keputusan seperti ini tentu saja akan menimbulkan reaksi tertentu. Mereka yang dapat menghasilkan banyak uang di pabrik semen pasti tidak ingin pergi, tetapi Chen Che bukanlah seorang kapitalis sejati, dan dia tidak bisa begitu saja melihat semua orang terkena pneumokoniosis. Pendapatan dari pabrik semen sangat bagus, harga semen saat ini relatif mahal, yaitu 500 sen per bungkus relatif murah, harga bekas pabriknya hanya di atas 50 sen, jadi keuntungannya 10 kali lipat. Saat ini semen masih dalam masa dividen. Berdasarkan kapasitas produksi 400 bungkus per hari, volume penjualan harian pabrik semen tersebut adalah 200 tael perak atau 6.000 tael sebulan. Jika pabriknya bisa diperluas dan bisa memproduksi 1.000 atau 2.000 bal per hari, volume penjualan bulanannya harusnya 1 hingga 30.000 tael. Dalam 1 tahun, volume penjualan pabrik semen bisa mencapai 2 hingga 300.000 tael. Jumlahnya sangat banyak sehingga hampir setara dengan 1/10 PDB seluruh Gunsu. Ini hanya pabrik semen, dan pabrik batu bata api juga mempunyai nilai yang cukup besar. Meskipun pasti akan ada pabrik batu bata tahan api lain yang meniru dan mengikuti di masa depan, yang akan mengurangi pendapatan Li Tianba, saat ini, setiap batu bata tahan api berharga 3 sen, dan hampir 40.000 batu bata terjual setiap hari, yang dapat menjual 150.000 batu bata tahan api, yang masih sangat bagus. Dengan kata lain, saat ini omset harian seluruh pabrik batu bata api dan pabrik semen adalah antara 3 hingga 400 tael perak. Keuntungan bulanannya mencapai jumlah yang mengerikan, lebih dari 10.000 tael perak. Tapi jangan lupa juga ada pabrik baja, pabrik pasir berwarna, pabrik kantong semen. Bab 349. Saat ini, yang paling menguntungkan di Li Tianba adalah pabrik semen dan batu bata tahan api. Gabungan pabrik-pabrik lainnya hanya setara dengan beberapa pabrik terakhir, yaitu, mereka dapat memperoleh 30 atau 40 tael sehari, tetapi dari masa depan melihat prospeknya, keuntungan dari pabrik pasir dan baja berwarna pasti tidak akan sedikit. Di antaranya, pabrik baja tersebut masih dalam tahap peleburan baja skala besar dan belum banyak menjual ke dunia luar, sehingga margin keuntungannya tidak tinggi. Di pabrik baja, ketika Chen Che datang berkunjung, ia melihat telah dibangun gudang pabrik yang tinggi, yang diisi dengan batangan baja yang seragam. Batangan baja tersebut tidak terlalu besar, beratnya masing-masing sekitar 130 kg, batangan besi sangat bagus untuk dipotong dan dibuat dalam produksi masa depan. Di pabrik baja yang sangat panas, tungku tinggi dibangun satu demi satu. Baja cair di dalamnya dilebur, kemudian dituang dan dituangkan ke dalam potongan batangan baja. Chen Che menyaksikan keseluruhan prosesnya, pekerjanya terampil, tidak lagi terlihat seperti seseorang yang baru saja bersentuhan dengan industri ini. Selanjutnya Chen Che pergi memeriksa perahu pasir berwarna di sungai. Jarak perahu itu relatif jauh, mereka masih menggunakan cara yang lebih tradisional dalam mengumpulkan pasir berwarna, yaitu mengumpulkannya secara manual. Cara ini sangat tradisional, tetapi pasir yang diambil sangat bagus, walaupun efisiensinya terlalu rendah, tetapi manfaatnya masih sangat bagus. Satu muatan perahu pasir bisa dibeli dengan harga 3 atau 4 tael perak di pabrik, 100 atau 200 pekerja dapat memproduksi 2 kapal pasir berwarna per hari,
yang setara dengan sekitar 30 kapal pasir berwarna per hari, dan dapat memperoleh pendapatan 70 atau 80 tael perak. Hanya saja warna pasirnya terlalu pahit, dan para pekerja tidak tega merendamnya di banjir, sehingga upahnya juga tinggi. Setiap orang harus mendapat uang 2 hingga 300 per hari, dan satu perahu harus membayar lebih dari separuh gaji. Meski tunjangannya masih ya, namun pendapatan dari pabrik batu bata api dan semen sama sekali berbeda. Tuan, saudari, lihat. Tepat ketika Chen Che sedang memeriksa situasi pabrik pasir berwarna, Lin Dalei tiba-tiba menghentikan Chen Che dan menunjuk ke sungai di kejauhan. Ada beberapa perahu hitam di sana, 100 atau 200 meter jauhnya. Chen Che agak rabun dan tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di tepian sungai sana. Tapi Li Linzi mendengus dingin, itu mereka lagi. Sepertinya mereka tidak bisa duduk diam lagi. Ingin datang dan mendapat bagian kuenya. Hah? Siapa itu? Chen Che menjadi bingung. Saya belum tahu detailnya, tapi sudah 2 hari terakhir ini, mereka sudah beraksi. Kata para pekerja, setelah kapal kita berhenti bekerja tadi malam, mereka melihat ada kapal lain yang sedang mengeruk pasir di sungai kita. Jika kalian ingin menggali pasir sendiri, seluruh sungai itu sangat lebar, kenapa kalian tidak menggali di tempat lain saja? Lin Dalei berteriak tidak puas. Tapi jaraknya terlalu jauh, dan kapal di seberang jelas tidak bisa mendengarnya. Setelah Chen Che memahami situasinya, dia tersenyum tak berdaya. Apa pendapat Anda tentang menggali pasir? Tidak bisa dilarang, dan generasi selanjutnya tidak akan ada polisi sungai yang mengelolanya. Bagian sungai itu akan dikontrak oleh orang-orang tertentu, jadi hanya orang-orang tertentu atau perusahaan tertentu yang bisa menggali dan mengambil pasir. Seseorang tidak dapat untuk mengelola sungai sama sekali. Selama dengan perahu, tidak masalah bagaimana Anda menggali. Hanya saja, orang-orang ini begitu ceroboh. Alih-alih mencari pasir untuk digali sendiri, mereka malah fokus pada lokasi penggalian pabrik pasir berwarna. Perilaku seperti ini bukannya ilegal, tapi tidak bermoral, karena kawasan berpasir ini dipetik dengan susah payah oleh pekerja di pabrik. Di kelokan sungai ini, air sungai lebih lambat, pasir sungai lebih banyak, dan sungai airnya lebih dangkal. Pekerja pasir dapat lebih mudah menggali pasir sungai dengan kualitas yang cukup bagus. Sekarang orang-orang ini datang ke sini untuk menggali secara ilegal. Setiap kali mereka menggali lebih banyak, orang-orang di pabrik akan semakin sedikit menggali. Apakah kamu pernah berkomunikasi dengan mereka di masa lalu? Chen Che bertanya. Aku pergi mencari mereka, tapi mereka kabur begitu kami sudah dekat, jadi kami belum berbicara dengan mereka, dan kami tidak tahu apa maksud mereka. Lin Dalei merasa tertekan. Chen Che berpikir sejenak, kalau begitu tinggalkan beberapa tenaga kerja di hulu untuk memblokir mereka nanti. Jangan bilang padaku bahwa tidak ada cara untuk memeriksa dan menyeimbangkan mereka. Bukan masalah besar menemukan beberapa orang baik di sungai untuk tenggelamkan kapal mereka, kan? Tentu saja, tidak perlu melakukan ini sampai langkah terakhir. Mereka semua adalah orang-orang yang mencari nafkah di sungai, jadi jika mereka mendengarkan nasihatnya, bujuk saja mereka untuk pergi. Ya, Tuan. Lin Dalei kemudian mendapat ide. Begitu Lin Dalei pergi, Li Linzi maju ke depan dan merapikan rambut Chen Che yang berantakan karena angin. Saya khawatir segalanya tidak sesederhana itu. Tidak hanya di sungai, tetapi juga di pabrik batu bata tahan api kita, di sana datang pembuat onar setiap hari akhir-akhir ini. Entah beberapa orang mempertanyakan kualitas batu bata kita, atau mereka tidak menyukai harga kita yang terlalu mahal, dan beberapa memaksa pergi ke bengkel produksi semen kita untuk melihatnya. Orang-orang seperti ini datang setiap hari. Terlebih lagi, ada orang yang mengintip ke pabrik baja. Alis Chen Che berkerut lagi, ayo kembali dan lihat. Ajak saja beberapa orang untuk menangkap dan tanyakan kepada mereka. Cari tahu apa latar belakang mereka. Saat makan malam, di bawah penyergapan Chen Xiaobing dan lainnya, mereka akhirnya menangkap 2 kelompok orang dan mengantar mereka ke depan Chen Che. Berlututlah. Chen Xiaobing menendang lutut orang-orang ini beberapa kali, dan mereka semua berlutut satu persatu. Namun, mereka tampak sangat sulit diatur dan tidak mau berlutut lalu bangun lagi. Tetapi bagaimana Chen Xiaobing dan yang lainnya bisa membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan? Dia menekan beberapa orang dengan ketat. Tuan suami, orang-orang ini ditangkap di luar pabrik baja dan pabrik semen. Mereka melarikan diri beberapa dan hanya menangkap setengah dari mereka. Qiu Yaoer tampak sedikit kesal.
Dia tidak bisa mengejar ketinggalan. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu. Chen Ce menghibur Qiu Yaoer dan Chen Xiaobing, lalu bertanya dengan ramah, siapa di antara kalian yang akan memberitahuku, siapa yang mengirim kalian ke sini? Mungkin karena Chen Ce dianggap mudah diajak bicara, tidak ada satupun dari mereka yang menganggap serius kata-kata Chen Ce. Mereka masih menggaruk-garuk kepala, terlihat acuh tak acuh. Kami datang ke sini sendirian. Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh saja kami. Benar, kami tidak percaya kamu berani membunuh orang karena masalah ini. Selama kamu berani membunuh orang, apakah kamu tahan ketika petugas kembali untuk menyelidiki? Coba bunuh kami jika kamu berani. Beberapa di antara mereka sebenarnya sangat arogan. Chen Ce tertawa, kalau begitu jangan bunuh siapapun dan beri mereka sesuatu yang manis sebagai kompensasinya. Jadi, orang-orang ini diseret ke bawah, ditelanjangi, dan kemudian Chen Ce menyuruh seseorang mengolesi air gula di telapak kaki dan pinggang mereka, lalu mengikat mereka ke dalam hutan. Banyak nyamuk dan semut di hutan. Beberapa saat kemudian, teriakan mereka terdengar. Bab 350. Kami tidak berani lagi. Kami akan bicara, bahwa kami menemui bosmu secepatnya. Kami sudah bilang begitu. Aku melakukannya, tolong lepaskan aku, itu menggelitikku sampai mati. Aku benar-benar akan mengatakannya, aku mengatakan semuanya. Jeritan orang-orang ini bergema di dalam hutan. Totalnya ada 8 orang, dan setiap orang dipenuhi nyamuk, semut, dan bahkan beberapa serangga kecil tak dikenal lainnya. Rasa manis merupakan hal yang paling menarik bagi serangga, apalagi hal-hal kecil seperti nyamuk dan semut. Kawanan nyamuk datang untuk makan di prasmanan. Mereka tidak pernah merasa begitu nyaman saat menghisap. Kedelapan orang itu, tangan dan kakinya diikat dan berdiri dalam bentuk huruf besar. Tubuh semua orang dipenuhi nyamuk dan serangga kecil lainnya. Apalagi bintik-bintik merahnya tak terhitung jumlahnya, yaitu kantong yang digigit nyamuk. Ini bukan hanya masalah di sekujur tubuh, tapi juga lapis demi lapis, di semua bagian tubuh mereka. Penyiksaan akibat rasa gatal terkadang tidak kalah dengan rasa sakitnya sama sekali. Bagaimanapun, 8 orang ini tidak dapat bertahan bahkan selama 1 jam. Ketika Chen Xiaobing dan yang lainnya akhirnya melangkah maju untuk melepaskan ikatan orang-orang tersebut, mereka masih menuangkan air panas ke tubuh mereka untuk melepuhkan semut yang merayap di tubuh mereka terbakar parah. Masih sangat memuaskan jika dibakar saat masih gatal. Beberapa orang masih menggaruk-garuk badan saat diseret kembali. Tentu saja, Chen Ce tidak akan menuruti keinginan mereka dan meminta seseorang untuk mengikat tangan dan kaki mereka serta berlutut di depan tangga. Kedelapan orang tersebut tidak memiliki kepura-puraan yang sama seperti sebelumnya. Mereka bersujud dan mengakui kesalahannya satu persatu, dan lebih aktif dari siapapun. Sekarang tidak sulit untuk mengajukan pertanyaan kepada mereka. Tentu saja, Chen Ce tidak cukup bodoh untuk bertanya kepada mereka bersama-sama. 8 orang tersebut ditanyai secara terpisah untuk mencegah mereka berkolusi pada saat yang sama. Chen Ce sendiri menjadi tertarik dan mengambil seseorang untuk menginterogasinya di sebuah ruangan. Nyatanya, tidak perlu ada uji coba apapun. Setelah orang-orang ini mengalami kerugian yang begitu besar, mereka tidak mau lagi diikat dan dikirim untuk digigit nyamuk. Kami semua diperintahkan oleh Tuan Tang Wanian, Hakim Kabupaten Butong, untuk datang ke sini menyelidiki situasi bendungan Litian. Kami terutama menyelidiki pabrik batu bata api, pabrik semen, dan pabrik baja Anda. Jika kami dapat melakukan beberapa kerusakan, maka kami akan melakukannya, untuk menghancurkan apa yang bisa dihancurkan. Jika kami tidak dapat menghancurkannya, maka kirimkan kembali data detail kepadanya. Di antaranya, formula semen dan metode penggorengan baja di pabrik baja Anda sangat penting. Seperti dugaan Chen Ce mengenal Tang Wanian. Dia hanyalah salah satu antek Liu Yanhu. Sepertinya mereka sudah mulai bergerak lagi. Sial, pabrik kita baru saja dimulai, kita tidak bisa membiarkan mereka bermain piano sembarangan. Interogasi terhadap beberapa tahanan dikumpulkan, dan semuanya sangat mirip, jadi Lin Dalei dan yang lainnya sangat marah. Sial, jika mereka menginginkan pabrik kita, mereka akan membunuh kita. Jika mereka berani datang, kita akan melawan mereka dengan segala cara. Li Dong, mantan mandor tambang Luanshan dan sekarang kapten tim tambang, memukulkan tinju. Mengaum dengan kejam. Dalam beberapa bulan terakhir,
kelompok penambang ini akhirnya mulai hidup seperti manusia. Sungguh tak tertahankan untuk mengingat kembali kehidupan yang mereka jalani di bawah tangan Liu Xiaoyun. Kini, meski mereka masih bekerja di pertambangan, mereka dibayar sesuai dengan pekerjaan mereka. Setiap pekerja biasanya mendapat 1 atau 2 tael perak sebulan dan bekerja keras untuk bertahan hidup. Tapi bagaimana dengan sekarang? Semua penambang adalah orang-orang dengan upah tinggi. Mereka dibayar setiap hari, sesuai dengan jumlah tambang yang ditambang. Harga satuannya cukup tinggi. Mereka, penambang berpengalaman, bisa menambang 4 hingga 500 sen sehari. Bahkan seorang pemula pun dapat memiliki 200 koin dalam 1 bulan. Para penambang dapat memperoleh lebih dari 10 tael perak. Dengan uang ini, mereka menetap dan membeli rumah di Litianba. Keluarga mereka menjalani kehidupan yang baik di sini dan tidak lagi diintimidasi, memiliki kehidupan yang makmur. Namun kini, mereka baru melihat harapan hidup, dan orang-orang itu justru ingin membuat onar lagi. Bahkan ingin menghancurkan pabrik dan membakar pabrik semen. Hal ini menyentuh saraf para penambang, dan Li Dong segera berpikir untuk berjuang demi hidupnya. Artinya, penambang lain tidak datang, jika tidak, jika mereka membuat keributan, sesuatu mungkin akan terjadi. Toh, efektivitas tempur para penambang memang tidak bisa dibanggakan. Di eselon 1 Litianba, hanya tim pengawal dari desa Chenjia yang bisa bersaing dengan mereka dengan mengandalkan formasi 3-3. Namun dalam hal fisik pribadi, kebanyakan orang bukanlah tandingannya 1 lawan 1. Alasannya sangat sederhana. Lingkungan tempat tinggal para penambang Luanshan terlalu keras, dan mereka yang selamat hanya 1 dari 100. Meskipun tidak 1 dari 100 orang selamat dalam arti sebenarnya, setidaknya ada lebih dari setengah angka kematian, dan orang pertama yang membiarkan mereka bertahan hidup adalah yang terbaik. Mereka mungkin tidak tinggi dan kuat secara fisik, tetapi mereka pasti memiliki semangat bertarung dan membunuh. Li Dong, jangan terlalu bersemangat dulu. Mereka akan datang untuk menimbulkan masalah. Ini sudah diduga. Meskipun saya tidak tahu mengapa mereka mengevakuasi Kam Gunzu Kuizi sebelumnya, kita telah mencapai konflik dengan Liu Yanhu Group. Dengan cara ini, hanya masalah waktu sebelum kita kembali bersiteru. Faktanya, Chen Che telah bertukar surat dengan Yu Zhaolong dalam beberapa bulan terakhir. Yu Zhaolong membantu mencari tahu satu hal, yaitu alasan mengapa Liu Yanhu dan yang lainnya menarik pasukannya adalah karena mereka menerima pesan yang salah. Dia mengira Chen Che memiliki hubungan keluarga dengan Raja Qi. Nyatanya, Chen Che hampir mati tertawa saat menerima kabar tersebut. Ternyata Liu Yanhu dan yang lainnya mundur sepenuhnya demi wajah Raja Qi. Harus dikatakan bahwa meskipun Liu Yanhu sangat berkuasa di Gunzu dan memiliki koneksi di ibu kota negara, dibandingkan dengan pangeran berkuasa seperti Raja Qi, dia benar-benar ada di langit dan di bumi. Namun, kebohongan itu pada akhirnya akan terungkap. Selama Liu Yanhu memiliki kecurigaan sedikit pun, dia akan terus memverifikasinya. Sekarang sepertinya sudah diverifikasi, jadi orang akan dikirim lagi. Hanya saja dia lebih berhati-hati dan tidak bertindak gegabah. Dia hanya mengirim orang untuk mengganggunya. Namun nyatanya, Liu Yanhu tidak tahu bahwa dia benar-benar melewatkannya. Jika dia menyerang bendungan Litian saat orang-orang Qiang menimbulkan masalah, saya khawatir bendungan Litian sudah lama direbut olehnya. Sayang sekali sekarang aku kembali. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka sudah mengambil tindakan. Apakah selanjutnya akan ada tindakan besar-besaran? Kita harus mengambil tindakan pencegahan, bukan? Li Dong benar-benar gugup, dia tidak ingin nyawa yang diperoleh dengan susah payah ini diambil. Sekarang bahkan jika Chen Che memintanya untuk membunuh Liu Yanhu, Li Dong akan berani pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tentu saja berhasil atau tidak itu soal lain. Harus ada beberapa tindakan pencegahan. Hanya saja kamu hanya bisa menjadi pencuri dalam 1000 hari. Bagaimana kamu bisa waspada terhadap pencuri dalam 1000 hari? Chen Che tersenyum lembut, tapi makna di balik perkataannya membuat mata orang berbinar. Bab 351. Ya, bagaimana Anda bisa menjadi pencuri selama 1000 hari, dan bagaimana Anda bisa waspada terhadap pencuri selama 1000 hari? Semua orang tahu kebenarannya, tapi bagaimana cara memecahkannya? Semua orang di tempat kejadian memandang Chen Che dan sekarang memiliki kepercayaan buta pada Chen Che dan yang lainnya. Setelah beberapa insiden besar, dan perbuatan Chen Che memimpin desa Chenjia untuk mengalahkan orang-orang Qiang terungkap,
mata semua orang secara tidak sadar akan memiliki semacam fanatisme ketika mereka melihat Chen Ce. Tuan, katakan saja padaku apa yang harus kulakukan. Selama kita bisa membantu, kita bisa naik ke Gunung Pisau dan turun ke Lautan Api. Li Dong setengah berlutut di tanah dan mengatakan apa yang dia rasakan. Dia tidak hanya berbicara. Selama Chen Ce memberikan perintah sekarang, dia pasti berani membunuh Liu Yanhu secara langsung. Chen Ce membantunya berdiri, itu tidak perlu. Bukankah Liu Yanhu dan yang lainnya ingin bertarung dengan kita? Kalau begitu ayo bertarung. Tapi seperti kata pepatah, hanya dengan mengetahui musuh Anda bisa menang dalam setiap pertempuran. Jadi jangan bertindak membabi buta. Dengan cara ini, semuanya lakukan semua seperti biasanya, tapi kamu harus lebih waspada, terutama di tambang, kamu harus hati-hati saat memasuki tambang. Jika Li Dong dan yang lainnya menambang di dalam dan tambang tersebut dibom atau dihancurkan, mereka akan mendapat masalah besar. Jadi hal seperti ini harus dihindari. Li Dong mengangguk dengan serius, baiklah tuan, saya akan mengirim saudara-saudara saya untuk menjaga tambang setiap hari. Tidak ada yang akan memasuki tambang untuk menimbulkan masalah. Ya, begitu juga dengan beberapa pabrik semen, pabrik batu bata, pabrik baja. Pokoknya kita semua punya wajah-wajah yang familiar di Litianba. Kita akan mengirimkan beberapa anak muda pintar untuk menjaga persimpangan di berbagai tempat di Litianba. Jika ada karakter yang mencurigakan, akan melaporkan secepatnya. Saya lebih baik membunuh orang yang salah daripada membiarkannya pergi. Selain itu, semua pelanggan yang membeli batu bata harus menunggu di luar, dan tidak diperbolehkan masuk ke tempat pembakaran. Beritahu mereka bahwa itu tidak aman. Katakan pada mereka bahwa 2 hari yang lalu, seorang pelanggan secara tidak sengaja jatuh ke dalam tempat pembakaran dan terbakar. Pokoknya, itu adalah peraturan baru. Chen Ce menjelaskan semuanya dengan detail, dengan mempertimbangkan semua yang dia pikirkan. Semua orang menuliskannya satu persatu, dan Li Linzi bahkan mengambil pena dan menuliskannya di buku catatannya. Pertemuan itu berlangsung lebih dari 1 jam, dan hanya setelah perut semua orang keroncongan karena lapar barulah Chen Ce mengundang semua orang untuk makan bersama. Makanan hari ini adalah makanan biasa, dengan 4 hidangan dan 1 sup, yang dianggap makanan yang sangat mewah. Chen Ce tidak minum lagi. Saat memesan makanan, dia bertemu Li Linzi, Li Dong, Chen Xiaobing, dan Qiu Yaoer dan yang lainnya di meja yang sama. Semua orang mendiskusikan tindakan selanjutnya. Chen Ce juga mengungkapkan rencananya. Bukankah yang disebut mengetahui pihak lain berarti mengetahui informasi pihak lain? Kali ini, Chen Ce memiliki pandangan ke depan untuk membawa Chen Wu dan kelas juniornya kemari. Kelas remaja juga menerima beberapa orang baru akhir-akhir ini, dan totalnya ada hampir 20 orang, baik laki-laki maupun perempuan. Salah satu ciri dari orang-orang ini adalah mereka cukup pintar dan memiliki ilmu bela diri yang baik, apalagi beberapa dari gadis tersebut merupakan murid asli Qiu Yaoer. Mereka terlihat kecil, namun saat bertarung, mereka sangat galak, dan ketiganya ayunan kapak sangat kuat. Tapi sekarang mereka disuruh keluar untuk mengerjakan tugas, tentu saja mereka tidak bisa begitu saja membawa kapak. Masing-masing membawa beberapa pisau terbang daun willow, yang juga merupakan salah satu item pelatihan Qiu Yaoer. Keahlian panah tangan Qiu Yaoer tidak terlalu bagus, tapi pisau terbangnya sangat bagus. Dia bisa mengenai target dalam 30 langkah dan bisa membunuh musuh dalam 50 langkah. Namun lebih dari 50 langkah, Anda harus mengandalkan keberuntungan. Pisau terbang anggota kelas junior ini juga sangat akurat. Kekuatan mereka kecil, dan 50 langkah sudah cukup, tetapi pada jarak dekat 20 atau 30 langkah, kekuatan mereka sama mengesankannya. Biarkan Chen Wu dan yang lainnya mengambil tindakan. Ini bisa dianggap sebagai ujian bagi mereka. Chen Ce membuat keputusan. Orang-orang di kelas remaja semuanya berusia remaja, bahkan ada beberapa yang berusia 8 atau 9 tahun, yang merupakan anak-anak utuh. Sejujurnya, Chen Ce sedikit khawatir, tetapi anak-anak harus selalu dikeluarkan untuk pelatihan. Dengan Chen Wu memimpin tim, Chen Ce merasa cukup lega. Setelah mengalami begitu banyak hal, Chen Wu bukan lagi anak yang sederhana. Dia telah membunuh tidak kurang dari 10 orang, dan mentalitasnya telah lama berkembang melalui pengalaman. Jangan khawatir, Tuan, kami pasti akan menyelesaikan misinya. Chen Wu meyakinkan sambil menepuk dadanya. Chen Ce mengangguk, dan malam itu,
Chen Wu pergi bersama sekitar 20 adik lelaki dan perempuan. Chen Xiaobing, seorang ayah tua, diam-diam menyeka air matanya di belakang punggungnya. Chen Ce menepuk bahunya untuk menghiburnya, aku juga mengkhawatirkannya, tapi itu memang pilihan terbaik bagi Chen Wu dan yang lainnya untuk memata-matai musuh dan menjadi intelijen. Lagi pula, ada Hu Dou di kelas remaja. Meskipun Hu Dou sendirian membunuh Cunyan dan putranya, dan membuat seluruh rumah Pang menjadi kacau, meskipun hanya petinggi desa Chenjia yang mengetahuinya, hal itu sepenuhnya juga membuktikan kekuatannya. Kali ini Chen Wu adalah pejabat utama, dan Hu Dou adalah pejabat kaya. Chen Wu pemberani dan pintar, tapi dia mungkin tidak memiliki banyak ide pintar seperti Hu Dou. Chen Ce sangat optimis terhadap mereka. Tuan, sama-sama. Saya lebih bahagia daripada orang lain karena anak saya bisa keluar sendiri untuk melakukan sesuatu. Meskipun saya sedikit khawatir. Hei, saya membuat Anda tertawa. Chen Xiaobing menyeka air mata dari matanya dan tertawa bebas lagi. Chen Xiaobing berada di bawah banyak tekanan baru-baru ini. Rekan terbaiknya, Tong Dalei, lolos dari kematian. Jika bukan karena Luo Sanshan, Tong Dalei akan dikubur hidup-hidup. Namun kini balas dendam Dalei telah ditekan dan tidak dapat dibalas, yang membuat Chen Xiaobing merasa sangat sedih. Kini setelah anak-anaknya sendiri juga menjalankan misi, Chen Xiaobing tiba-tiba menjadi sentimental. Chen Ce menepuk pundaknya dan tidak berkata apa-apa lagi. Ada beberapa kata yang tidak perlu diucapkan, semua pria memahaminya. Dalam beberapa hari berikutnya, Chen Ce juga menjadi sibuk. Pertama, ada banyak tugas di pabrik baja yang perlu diperbaiki. Kali ini dia secara khusus membuat penggiling yang dioperasikan dengan tangan, penggiling yang dioperasikan dengan kaki sekarang, dan hanya bisa diganti dengan batu yang berbutir relatif kasar, jika diinjak maka batu pada penggiling akan bergerak maju mundur dengan cepat. Walaupun kecepatan mengasah pisau dengan cara ini tidak secepat menggiling kertas, namun jauh lebih cepat dibandingkan mengasah pisau dengan tangan. Pabrik baja mulai membuat prototipe beberapa senjata, seperti pisau panjang, kepala senapan, mata panah, dan senjata medan perang yang menghabiskan banyak waktu untuk dipulihkan oleh Chen Ce. Tombak kuda sebenarnya sangat mirip dengan tombak, hanya saja kepala tombaknya lebih panjang, seolah-olah ada pedang yang langsung menempel pada badan tombak. Masan dan Pudao, dua senjata utama di medan perang, adalah senjata utama yang perlu ditempa Chen Ce selanjutnya. Namun yang lebih penting adalah penempaan anak panah. Dengan menggunakan kekuatan pukulan kincir air, Chen Ce mengembangkan cara yang efisien untuk membuat mata panah. Meskipun mata panahnya kasar dan perlu diasah, namun cukup cepat. Sekarang kekuatan tempur Chen Jiajun ada pada panah. Cukup banyak anak panah yang hilang untuk membuat Chen Jiajun tak terkalahkan. Hal yang paling mengganggu kelas senjata Chen Jiajun saat ini adalah membuat anak panah. Jika tugas ini dihilangkan dan tidak perlu lagi dikhawatirkan, kelas senjata dapat sepenuhnya mengabdikan dirinya pada produksi busur tangan, busur tempat tidur, dan busur panah 8 lembu. Sekarang, arah fokus utama Xiao Zhuang dan Da Zhuang mulai berubah lagi, dan mereka mulai bergerak ke arah Sugelianu. Mereka mencoba mengembangkan panah berulang yang secara otomatis menarik talinya. Selama benda ini dikembangkan, efektivitas tempur panah tangan akan meningkat pesat. Ini seperti perbedaan antara tembakan tunggal dan tembakan terus-menerus. Di masa lalu, diperlukan latihan yang sangat ketat untuk mempersingkat waktu penembakan 7 anak panah menjadi 4 hingga 5 detik. Tetapi jika panah otomatis yang dapat memuat sendiri dikembangkan, maka satu orang dapat mempersingkat waktu penembakan 7 anak panah menjadi antara 3 dan 4 detik. Beginilah cara teknologi mengubah kekuatan. Kali ini dia datang ke Litianba untuk mengubah produksi panah menjadi Litianba, yang juga merupakan salah satu tujuan utama Chen Ce. Namun proses ini tidak mudah. Chen Ce hampir menghabiskan beberapa hari dan malam di pabrik baja sebelum dia berhasil menyelesaikan produksi jalur perakitan panah tersebut. Sederhananya, itu adalah penggilingan. Tuangkan sedikit besi cair ke dalam alat gerindra. Setelah dingin, gunakan kincir air untuk memalunya. Meski akan banyak kekurangannya jika sudah terbentuk satu kali, namun mengeluarkannya untuk diperbaiki dan memolesnya dengan pisau panah akan membuatnya lebih cepat. Dulu, regu senjata bisa membuat ratusan bahkan ribuan anak panah dalam sehari, dan semua anggotanya harus bekerja lembur. Namun dalam perubahan ini, satu kincir air dan 3 atau 4 orang bisa menghasilkan 1.500 anak panah sehari. Chen Ce berencana membangun beberapa kincir air lagi.
Tak perlu dikatakan, selama ada 5 kincir air, 7.000 anak panah dapat diproduksi dalam sehari. Orang-orang yang dibawa oleh Chen Ce juga belajar cara membuat batu bata api di Litianba. Kebanyakan dari mereka belajar cara membuat batu bata api. Hal ini tidak membutuhkan waktu berhari-hari untuk mempelajarinya, tetapi setelah 3 hari, mereka mengetahui bahwa mereka telah kembali ke Chenjiachun. Ada sekitar selusin pengrajin ahli dari Litianba yang telah mengikuti. Mereka akan membantu warga desa Chenjia menyelesaikan serangkaian proses seperti membangun kilen, membakar kilen, dan memproduksi batu bata, serta memimpin pabrik batu bata api Chenjiachuner ke jalur yang benar. Ada juga sebagian orang yang belajar di pabrik baja, terutama membuat kincir air dan menggunakan tenaga air untuk menempa senjata. Orang-orang ini awalnya adalah tukang kayu dan mereka memulainya dengan cepat, tetapi ludahlah yang benar-benar mengejutkan Chen Ce. Setelah orang ini terdiam selama 2 hari, ketika dia kebetulan berlari ke arah Chen Ce, dia melihat Chen Ce masih pusing membuat anak panah, jadi dia berdiskusi dengan Chen Ce mencoba cara lain menggunakan kincir air. Apa itu palu kincir air atau water hammer? Bisakah mereka menggunakan satu saja? Selama ember kapal tanker air cukup besar dan daya tariknya cukup kuat, maka dapat menggerakkan lebih banyak water hammer. Pada saat itu, selama lebih banyak orang yang dikirim, itu akan cukup untuk mengendalikan water hammer tersebut, secara efektif mendapatkan keuntungan dari itu. Ide ini sangat dipuji oleh Chen Ce, dan ludah sangat bangga hingga ekornya hampir terangkat ke langit. Chen Ce tidak hanya senang, tapi juga kaget. Pandangan dunia yang dia katakan kepada ludah seharusnya hanya ilusi dan halus baginya, tetapi begitu ludah mengambil tindakan, apa yang dia bawa kepadanya adalah kemajuan revolusioner dari kincir air. Bab 352. Bagi Chen Ce yang pernah menyaksikan revolusi industri generasi selanjutnya, kincir air hanyalah sebuah alat tetap yang dapat digunakan untuk menumbuk beras, air, dan lain-lain dengan palu air. Namun menambahkan water hammer untuk menambah jumlah water hammer, sehingga dapat menempa baja dengan lebih efisien dan meningkatkan kapasitas produksi, adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh Chen Ce. Seperti yang diharapkan dari anggota keluarga Gongsu, Chen Ce tidak bisa tidak mengaguminya di dalam hatinya. Metode mematahkan pola yang melekat dan secara langsung menghancurkan situasi ini benar-benar menarik perhatian. Dalam hal ini, tidak perlu memasang 5 tangki air tambahan sama sekali, hanya diperlukan 1 tangki air lagi. Chen Ce sebenarnya telah menghitung bahwa 4 water hammer dapat dipasang tanpa mempengaruhi penggunaannya. Dengan kata lain, 2 truk air dapat memiliki 8 water hammer. Jika ke-8 palu air digunakan, maka jika dinyalakan dengan kekuatan penuh, mereka dapat menghasilkan puluhan ribu anak panah setiap hari. Ini sangat menakutkan. Namun pada akhirnya, Chen Ce menyerah begitu saja dan hanya mempertahankan rencana 3 palu air untuk setiap kincir air, karena baja tidak dapat dibakar. Tidak peduli berapa banyak palu air yang ada, tanpa besi cair yang dapat dibakar, anak panahnya tidak bisa ditembakkan. Kecuali jika tungku pembuatan baja juga diperluas. Peran ludah membuat Chen Ce memandangnya dengan kagum lagi. Pria ini berbakat. Semua kincir air di pabrik baja dipasang dan dibangun olehnya. Meskipun gambar Chen Ce digunakan sebagai alat bantu berjalan, orang biasa tidak dapat menyelesaikan tugas ini begitu mudah. Ini adalah suatu prestasi. Oleh karena itu, bakat ini, dan keluarga Gongsu di belakangnya, harus dimenangkan. Hanya saja Chen Ce beberapa kali bertanya kepadanya tentang pecundang publik di belakangnya, namun ia tidak yakin apakah ia masih hidup atau sudah mati. Ini membuat Chen Ce pusing. Dan ludah, seorang lelaki tua, tidak ingin memberitahu siapapun tentang pecundang publik, jadi dia terus mengajukan pertanyaan kepada Chen Ce. Misalnya, yang paling membuat dia penasaran saat ini adalah konversi energi. Chen Ce memberinya contoh mengubah tenaga air menjadi energi kinetik palu air. Ini adalah alasan yang sangat bagus. Ia hampir tidak dapat memahami perubahan uap menjadi energi kinetik. Misalnya, ketika tutup panci diangkat oleh uap, ini juga merupakan manifestasi energi kinetik. Tapi dia tidak bisa memahami konversi api menjadi energi kinetik. Belum lagi Chen Ce juga bercerita tentang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik. Bagaimana cara mengubah api? Anda mengatakan bahwa minyak digunakan untuk menghasilkan api. Bagaimana cara mewujudkannya? Ludah sangat mementingkan aspek ini, ada juga listrik di langit. Benda itu sangat sulit dipahami sehingga tidak ada cara untuk menangkapnya.
Dan apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara mengubahnya menjadi energi kinetik? Ini sungguh tidak masuk akal. Luda bahkan ragu apakah Chen Ce sedang menipunya, namun ada contoh air dan uap diubah menjadi energi kinetik, dan ia tidak berani menyangkal sepenuhnya, sehingga ia merasa gatal hingga mati. Bagaimana Chen Ce bisa menjelaskannya secara detail? Penggerak api memerlukan eksperimen untuk membuktikannya, apalagi listrik. Dan bukankah cara terbaik untuk menghasilkan energi listrik melalui elektrifikasi gesekan? Listrik statis juga termasuk listrik, bukan? Saya punya cara untuk melakukan eksperimen dan melihatnya. Selama daya tembaknya cukup, Anda bahkan dapat melihat bahwa kereta dapat berlari lebih cepat daripada gerbong. Tentu saja, yang saya bicarakan di sini bukan tentang kereta kuda, tetapi tentang kereta api. Jenis mesin pembakaran internal presisi yang digunakan pada kereta api tidak dapat dibuat berdasarkan fondasi industri saat ini. Namun latihan otak berbahan bakar arang patut untuk dicoba. Kata-kata Chen Ce membuat Luda semakin merasa gatal. Kamu, jangan paksa aku. Aku benar-benar tidak bisa kembali. Jika aku kembali, aku akan mati. Aku melakukan kejahatan dan diusir oleh keluargaku. Aku beruntung masih hidup. Bagaimana aku bisa kembali lagi? Baiklah. Luda terdiam saat berbicara. Chen Ce melihat bahwa dia akan membuka pertahanan orang ini, jadi dia secara alami harus bekerja lebih keras. Sambil mengangkat bahunya, Chen Ce berkata dengan acuh tak acuh, baiklah, karena kamu tidak mau, jangan banyak bicara. Ada hal lain yang harus aku lakukan. Jangan, hei, aku akan menceritakan semuanya padamu. Luda memilah kata-katanya dan kemudian menceritakan kisahnya secara lengkap kepada Chen Ce. Luda banyak bicara, tapi Chen Ce menyimpulkannya menjadi cerita yang tidak bisa berkata-kata. Luda muda juga seorang pemuda yang sangat mengagumkan di keluarga Gongsunya. Meskipun dia tidak bisa dikatakan sebagai penerus keluarga yang sebenarnya, dia setidaknya adalah orang yang relatif pintar dengan masa depan yang cerah. Tapi pria ini tidak boleh, sama sekali tidak boleh, hanya saja tidak boleh jatuh cinta dengan wanita yang tidak seharusnya dia cintai. Wanita itu juga anggota keluarga mereka. Mereka jatuh cinta pada pandangan pertama, dan mereka saling jatuh cinta. Mereka ingin hidup dan mati bersama, tetapi identitas mereka agak tidak biasa. Wanita itu, meskipun dia tidak memiliki hubungan darah, secara teoritis hubungannya rumit, dia masih terbilang bibi Luda. Ya, wanita itu berasal dari generasi yang lebih tinggi, 2 generasi lebih tua dari Luda, sehingga cinta seperti ini menjadi cinta terlarang. Meskipun kedua kekasih itu adalah teman dekat, dan meskipun mereka sangat menyukai satu sama lain, ketika mereka memberitahu orang yang lebih tua bahwa mereka ingin menikah, mereka menghadapi pertentangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Luda kawin lari dengan kekasihnya dalam kemarahan, dan hasilnya adalah ketika dia tidak mengambil tindakan apapun, orang-orang itu mengira dia menajiskan orang yang lebih tua dan menangkapnya. Mereka ingin memasukkannya ke dalam kandang babi dan menenggelamkannya hidup-hidup. Untungnya, ayah Luda masih seorang pria yang memiliki suara yang relatif kuat dalam kelompok etnis. Setelah dia menanyakan dengan jelas dan memverifikasi bahwa tidak ada masalah etika antara kedua pihak, dia akhirnya menjadi perantara dengan kepala keluarga pecundang saat ini. Luda baru saja dijatuhi hukuman pengasingan dan tidak menderita sakit fisik apapun. Selesai. Itulah yang terjadi. Setelah mendengar ini, Chen Ce terdiam beberapa saat. Apa nama permasalahan ini? Sebagai orang modern, ia melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Ia merasa sama sekali tidak ada masalah jatuh cinta antara sepasang orang dewasa yang seumuran, selama mereka bukan saudara-saudara. Hubungan saudara yang tidak bisa dicapai dengan 8 kutub, hanya karena perempuan tersebut berasal dari generasi yang lebih tinggi, orang-orang di keluarganya menganggap dirinya dirugikan, sehingga mereka sangat tidak setuju dan menganggapnya sebagai hal yang memalukan, bahkan membuat keributan. Itu inti dari kehidupan. Tapi sebagai orang zaman dahulu, dan juga sebagai keluarga besar yang hidup dengan tradisi, hal-hal seperti senioritas pasti menjadi jurang pemisah yang tidak bisa diatasi. Wajar jika mendapat tentangan dari seluruh keluarga, jadi masalah Luda. Sakitnya agak dalam, dan sebenarnya tidak ada solusi. Itu terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu, dan pemuda tampan pada saat itu telah berubah menjadi seorang paman botak, paruh baya, dan ceroboh. Entah apa yang terjadi pada gadis yang saat itu sangat terobsesi dengan Luda. Lu tua, apakah kamu masih memikirkan gadis itu? Tanya Chen Ce.
Tentu saja, aku selalu memikirkannya, bahkan dalam mimpiku, dia adalah cinta sejatiku. Baginya, aku belum pernah menikah dan memiliki anak seumur hidupku. Luda berbicara dengan penuh semangat, tetapi Chen Ce mencibir. Jika dia tidak melihat sorot mata pria ini ketika dia melihat Li Linzi, Chen Ce akan benar-benar mempercayai kebohongannya. Ya, mungkin dia memiliki hubungan yang dalam dengan gadis itu, dan penyesalan di antara mereka terus berlanjut hingga saat ini. Tapi Chen Ce adalah laki-laki, dan dia lebih memahami laki-laki. Jika dia bisa memandang Li Linzi seperti itu, bagaimana kalau dia tidak bisa memandang wanita lain selama lebih dari 20 tahun? Itu tidak ilmiah dan tidak masuk akal. Namun, dalam kasus ini, Chen Ce tidak mau repot-repot mengambil kesalahannya. Kalau begitu ayo kita kembali dan melihat. Mungkin, kita bisa meyakinkan orang-orang tua di keluargamu. Terlepas dari apakah sesuatu berhasil atau tidak, setidaknya Anda selalu bisa meminta untuk mencobanya. Dan dalam kata-kata Luda, orang yang paling menentangnya pada awalnya adalah kakek nenek perempuan itu. Mereka sudah berusia 60 atau 70 tahun saat itu. Sekarang 20 tahun telah berlalu, berapa banyak dari mereka yang masih hidup? Jika orang-orang tua itu keras kepala, bukankah segalanya akan lebih mudah untuk dihadapi? Benarkah? Apakah itu mungkin? Luda masih sangat terharu saat memikirkan gadis seperti dulu. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Saat kamu sendirian melawan seluruh keluarga, tentu saja kamu akan menderita kerugian, tapi sekarang kamu adalah ilmuwan utama kami, dan ada sekelompok besar dari kami yang berdiri di belakangmu untuk membantumu. Begitu momentumnya menjadi lebih kuat, beberapa hal akan menjadi lebih mudah untuk ditangani. Di bawah tipu daya Chen Ce, Luda mungkin benar-benar tidak bisa melepaskan rasa rindunya pada gadis itu. Meskipun dia masih mengatakan ingin memikirkannya ketika dia pergi, Chen Ce tahu bahwa pria ini sudah tertarik padanya. Pada saat yang sama, di halaman keluarga Liu, lebih dari 10 tokoh terkemuka di Gunzu, termasuk Liu Yanhu, Wakil Presiden Gunzu, Fang Daseng, Hakim Daerah, dan Tang Wanian semuanya hadir. Hanya saja protagonis masa kini bukanlah orang-orang ini, melainkan Cheng Zuo, anak angkat Liu Yanhu dan salah satu mantan Tiga Macan. Zuoer, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu membawakan kami berita yang cukup menarik hari ini? Semua orang dewasa ada di sini, tolong beritahu saya. Liu Yanhu memegang cangkir teh dan meminum tehnya dengan lembut. Dia juga sangat penasaran. Chen Ce itu, apa identitasnya? Liu Yanhu mengirim mata-mata ke ibu kota untuk menyelidiki selama beberapa bulan, tetapi tidak dapat menemukan identitas Chen Ce. Hal ini membuatnya semakin takut pada Chen Ce, berpikir bahwa Chen Ce pasti putra dari keluarga besar yang misterius, jika tidak, informasinya tidak akan terkunci. Itu harusnya ditutup sangat rapat. Oleh karena itu, sekarang Cheng Zuo kembali dan mengatakan bahwa dia telah mengetahui identitas Chen Ce, semua orang menjadi sangat penasaran. Cheng Zuo tidak pamer, dan langsung mengungkapkan identitas Chen Ce, ayah, dan semua orang hebat, saya telah membuat semua orang menunggu lama. Semua orang telah memeriksa identitas asli Chen Ce untuk sementara waktu. Sekarang, saya akhirnya mengetahuinya, orang ini sama sekali bukan pejabat tinggi dari ibu kota, dan dia bahkan tidak memiliki hubungan setengah sen pun dengan Raja Qi. Dia hanya seorang petani dari daerah terpencil. Apa? Petani? Bagaimana ini mungkin? Apakah ini? Tidak mungkin. Cheng Zuo, apakah kamu salah? Bagaimana Chen Ce bisa menjadi seorang petani? Ini konyol. Bagaimana dia bisa menjadi petani biasa? Cheng Zuo, apakah kamu sudah melakukan penyelidikan yang benar? Perkataan Cheng Zuo langsung menuai protes dari sekelompok orang dewasa di sekitarnya. Bersambung ke bab selanjutnya.